Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan penting ini memerlukan jawaban yang jujur dari Anda. 1. Apakah setiap orang tahu harapan hidupnya? 2. Jika kita berharap terus sehat hingga nanti tua, apa yang akan dilakukan saat tua nanti? Sudahkah kita memiliki perencanaan saat memasuki masa indah itu? Seberapa banyak sumber dana yang dibutuhkan di masa tua nanti? 3. Apakah perlu mengakumulasi aset agar bisa memenuhi tujuan hidupnya? Lalu sumbernya dari mana? Dan yang keempat, jika kita dapat hidup lebih lama dari rata-rata kebanyakan orang lain, apakah sudah tersedia cadangan dananya? Dan yang kelima, apakah dananya bisa mencukupi untuk bertahan selama tahun-tahun terakhir di masa hidup mereka? Jujur saja, pertanyaan seperti ini tidak populer. Nampak tidak penting, bahkan dianggap mengada-ngada. Seperti yang sudah saya jalani 50 tahun terakhir. Ada yang mikir masa depan sekaligus mikir dananya. Ada yang mikir masa depan saja tanpa pusing mikir dananya. Dan yang banyak ya gak mikir masa depan karena sudah pusing untuk mikirin dana untuk kebutuhan sekarang. Wes angel. Lalu yang lebih parah, tidak mikir dan tidak ada dananya. Ini ibarat Anda sedang berlibur, begitu sampai di lokasi Anda, senang sesaat dan selanjutnya tidak jelas mau ngapain karena nggak ada dananya. Apa yang Anda butuhkan dan harus ada pada saat liburan itu berlangsung tidaklah tersedia karena tidak dipersiapkan sebelum berangkat. Ini persis seperti pengalaman saya saat liburan ke Korea. Apa yang mau kamu ngomong sama teman-teman? Nggak ada senangnya dapat hujan salju di Korea. Senang. Saya nggak suka pakai topi, pakai kaos tangan, tutup kuping, apalagi celana rangkap-rangkap. Sebenarnya saya sudah sih bawa baju hangat, tapi saya gunakan ukurannya adalah ukuran di Surabaya. Begitu sampai di sana, menghadapi suhu yang begitu dingin hingga 4 derajat Celcius, baju yang tidak pernah saya pakai karena terlalu panas dipakai di Surabaya menjadi tidak berguna di Korea Selatan. Sudah pakai legging, pakai topi, tutup telinga, kaos tangan, kaos kaki, baju rangkep-rangkep, tetap saja kedinginan. Saking dinginnya, tulang-tulang dan persendianmu sakit semua. Padahal gambaran saat di Surabaya sebelum berangkat, kepingin berduaan dengan pasangan di dalam kamar di atas ranjang. Nggak jadi karena purut. Omongmu kayak wong tandes Julian. Perencanaan hari tua, perencanaan pajak, dan perencanaan distribusi kekayaan merupakan bagian yang sangat penting di dalam perencanaan keuangan setiap orang. Jangan sampai saat harinya sudah terlanjur datang, masih dikejar-kejar hutang, terbebani dengan sanksi pajak dan harta yang akan diberikan kepada keluarga justru menjadi sumber malapetaka baru. Meski di banyak negara pemerintah berusaha secara keras untuk menyediakan lingkungan hari tua yang nyaman bagi para orang tuanya, tetap saja banyak kekurangan dan kelemahannya. Sehingga mau tidak mau harus direncanakan dengan matang sejak sekarang secara pribadi. Jangan sampai seperti saya. Mumpung masih produktif, mumpung Anda masih muda, hitunglah mulai sekarang. Untungnya saat ini saya memiliki bisnis yang bisa saya andalkan. Meskipun berisiko karena kejar-kejaran dengan waktu, tetapi itu jauh lebih baik daripada saya memasuki satu solusi yang tidak jelas ujungnya. Dan jangan sampai di usia seperti saya mengerjakan bisnis yang rentan dalam segala hal. Bukannya memberikan hasil, malah menjadi sumber kecemasan dan sumber hancurnya ekonomi. Kan banyak itu penawaran-penawaran bisnis katanya nampak menguntungkan, tetapi begitu dikerjakan jadi sengketa dan berujung kasus pidana. Anda membutuhkan bisnis yang mampu diandalkan untuk bisa mengakumulasi kekayaan agar cukup mendanai
hari tua kita. Perencanaan pajak itu pun juga berperan sangat penting, namun Anda harus tahu caranya agar tetap sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Jadi bukan ngemplang pajak. Ada teman saya yang memperoleh warisan properti yang bernilai puluhan miliar. Namun karena dulu orang tuanya mengabaikan kewajiban lapor dan bayar pajak, maka terancam sanksi denda hingga mencapai 90% dari nilai warisannya. Beruntung pemerintah menerbitkan amnesti pajak. Kalau enggak, wah, bisa jadi urusan panjang. Bukannya happy menerima warisan, malah tambah sengsara. Itulah sebabnya bagi seorang muslim penting sekali memperhatikan hari esok dalam bentuk perencanaan keuangan masa depan. Dan jika Anda melakukan hal itu, maka kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang beriman. Semoga. Perintah itu seringkali Anda dengar setiap kali hadir di acara sholat Jumat. Begini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Katanya demikian. Apabila seseorang meninggal dunia, dia pasti akan membawa badannya ke liang lahat. Namun bagaimana dengan keluarga dan orang-orang yang tercinta agar dapat tetap memperoleh manfaat dari harta kekayaan yang sudah dikumpulkan sepanjang hidupnya? Bagaimana bisnis yang Anda bangun saat ini tetap mampu menghasilkan bagi keluarga adalah merupakan salah satu upaya untuk mendistribusikan kekayaan. Itu perlu dimasukkan ke dalam perencanaan distribusi kekayaan. Selagi kita masih hidup dan setelah kita tidak ada nanti. Jadi saat ini adalah saat yang tepat untuk memikirkan dengan serius tentang keuangan masa depan. Anda hitung dengan benar. Jangan abaikan faktor inflasi dan perubahan zaman. Bergaulah dengan teman-teman yang dapat memberikan solusi nyata bagi Anda untuk soal ini. Jika Anda sudah ketemu solusinya, segera Anda kerjakan, jangan ditunda. Apakah Anda pernah membicarakan hal ini dengan pasangan Anda? Ya, semoga. Rekan-rekan, setiap orang tentu bercita-cita untuk berhenti bekerja di suatu saat nanti dan dapat menikmati hari tuanya dengan penuh kebahagiaan. Namun, keputusan untuk berhenti bekerja dapat menjadi masalah yang sangat besar jika endingnya dia kehilangan pendapatan tetap. Kebanyakan saat memasuki masa indah, penghasilan kita akan mengalami penurunan drastis. Ada 3 pilihan buat Anda dan saya. Pertama, Anda memiliki penghasilan tetap dalam kisaran 75-80% dari penghasilan saat Anda masih aktif bekerja. Yang kedua, hidup di level 90% hingga 100%. Artinya, lifestyle Anda saat ini sama dengan lifestyle nanti. Dan yang ketiga, level 120% hingga 125%. Artinya, gaya hidup kita sama dengan saat Anda sukses dulu, bahkan lebih tinggi. Bisa jalan-jalan kemanapun Anda suka, pergi ke seluruh penjuru pelosok wilayah terindah di Indonesia, pelesir ke luar negeri, bisa kuliah lagi, bahkan bisa kawin lagi. Narik daplek ini namanya. Kan aku mulai narik tanganmu ndek iki apa kan. Di situasi seperti ini, Anda tetap punya aset yang besar. Anda mampu mengisi waktu dengan hal-hal yang berkualitas, selaras dengan hal-hal yang Anda impikan tanpa mikir dananya dari mana. Tetapi fakta yang mengerikan di sekitar kita adalah kita dipaksa tidak berpenghasilan, sehingga menjadikan istri atau anak-anak yang kita cintai menjadi sumber dana darurat dan sumber penghasilan utama kita. Bisakah Anda membayangkan bagaimana penilaian anak, menantu, besan atau cucu-cucu Anda? Dapatkah Anda memiliki kedamaian pikiran jika kontrol keuangan diri Anda bukan berasal dari diri Anda sendiri? Meski ada pepatah mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, itu tetap tidak ada gunanya kalau kedua-duanya sama-sama tergantung dari orang lain. Tangan Anda tetap di atas, dari yang di bawah tetap saja meminta. Kau nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngomong. Karena kita tidak berpenghasilan, sehingga bekerja lagi, nabung lagi, cari uang lagi. Padahal harusnya hidup kita sudah pada tahap untuk menikmati. Karena itulah teman-teman, saya mengajak Anda
untuk mendiversifikasi income Anda pada berbagai alokasi aset yang sesuai dengan profil risiko Anda. Jika menyadari income Anda saat ini perlu ditambah lagi, maka kita jangan keras kepala untuk mau menggunakan waktu kita mengerjakan bisnis tambahan. Dan kita perlu belajar lagi tentang bagaimana mengelola keuangan kita dengan bijaksana. Jika Anda saat ini masih di usia muda, putuskan sebelum membeli sesuatu. Anda gunakan untuk mencari nikmat 5 menit atau untuk mencari nikmat jangka panjang. Dan jika Anda sudah melalui tahapan dengan benar, maka bagilah pengalaman berharga Anda kepada orang lain. Dan bagi Anda yang belum, kita butuh mendisiplinkan diri kita. Karena tindakan disiplin menyebabkan Anda tidak nyaman untuk sehari, tetapi Anda memiliki kebebasan. Sedangkan tindakan menunda-nunda hanya membuat Anda nyaman hari ini, tetapi menyimpan penyesalan yang berkepanjangan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan share jika Anda merasa channel ini berguna untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang memikir